aku sama Iren di sini. Nah. Sikoknya Iren kayak gini, aku cuman Oke, materi selanjutnya yaitu transformasi geometri. Jadi pada transformasi geometri, suatu bangun dapat berubah posisi tanpa mengubah bentuk dasarnya. Misalnya translasi, refleksi, rotasi, udah aku sudah refleksi ke rumah. Kalian harus bisa Kalau Dimas membedakan mungkin sudah tempatnya dilatasi dari malas. karena ini bakal sering muncul di soal ujian. Sudah. Oke, jadi kalau translasi itu perpindahan, refleksi adalah masih kuat mikir. rotasi adalah perputaran. Percaya, Sedangkan aku udah terbiasa dengan penderitaan ini, kita. Menyeramkan sekali ambisimu. Aku dari tadi masih bingung bedanya refleksi sama rotasi. Aku bahkan bingung bedanya sekolah sama penderitaan. Kalau masih bingung, coba dengerin lebih baik lagi. Kamu jangan semangat pas dari pulang aja. Siapa? Saya akan menjadi manusia rajin. Oke, karena pelajaran hari ini telah selesai, Bapak mau mengingatkan sekali lagi ya, tugas yang Bapak berikan minggu lalu, besok pagi harus sudah dikumpul semuanya, yang ada yang telat. Hidup kami sudah berat, dan tambah tugas lagi, Pak. Hidup memang berat, Dimas, makanya kamu tuh belajar. Kalau kayak gitu saya izin istirahat saja, Pak. Silakan kamu menyerah, nilai kamu juga ikut menyerah. Kami pelan-pelan. Jadi, Bye, di sini. nah, Berhenti. Uang lagi, semuanya butuh uang ya. Aku juga baru pulang kerja ya. Bisa nggak sih yang semarang? Ayah capek bikin rumah ini sendirian. Sendirian. Yang punya aku bantu. Kalau bantu, kenapa kalian tetap begini? Karena semuanya harus berat itu. Kamu pikir ayah nggak tahu susah itu kayak mana? Aku tahu. Tapi tiap hari ayah aku cuma marah, marah dan marah. Ayah marah karena keadaan makin kacau. Kalian kan cuma ngomongin aku aja. Aku kerja dari pagi sampai malam berbantu rumah ini. Tapi hasilnya nggak cukup. Terus maunya apa? Aku kerja terus sampai jatuhnya hidup. Kalau kamu udah tua, siapa yang ngurus jadi orang? Aku capek. Aku capek ya. Aku capek mau ngejelasin tiap hari. Ayah juga capek di kepala keluarga. ayo Jul, Ayo Andi. Wah, sebentar gitu bumbunya. Mau buka toko kak? Enggak dong, mau kita beli lagi sama Oh alah, mau bantu kak? Nggak perlu di, makasih ya. Ini ringan kok. Udah, aku pas dulu ya. Oke, jadi bye. Dah. Tahu aku. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Tumben banget datang pagi-pagi.
Pokoknya kenapa? Biasanya aku skor apa? Parah lah pokoknya. Itu fitnah. Enggak fitnah itu mah fakta lapangan. Hai Tiara. Naira, kamu kan sama juga. Iya nih, ayo menurut kelas. Ayo. Woi, pagi-pagi udah belajar aja. Masih ngasih dia loh. Pagi semua. Pagi. Jangan lupa ada yang main HP sih. Enak saja, justru aku yang berbicara sama kelas. Kemarin aku lihat sesuatu. Kalian tahu gak sih? Apa? Buset, kemarin aku lihat Andi ngajarin ke cewek. Kamu caper ya? Ih, Andi baik banget sih. Mau diajarin gitu juga deh. Oh iya, aku juga lihat yang kemarin duduk dekat kantin itu bukan. Apa sih? Ini cuma untuk belajar pacar. Cuma belajar katanya. Padahal senyumnya lebar sekali. Itu namanya ramah. Itu bukan drama, itu cari perhatian. Nah, apa sih? Serius itu cuma untuk belajar kok. Dia memang begitu kok. Semua orang dibantu sebisanya. Nah, itu dia masalahnya. Terlalu baik juga mencurigakan. Astaga, sekarang memang orang baik selalu salah. Karena cowok terlalu baik, biasa ada maunya. Loh, kok tahu? Pengalaman ya? Bukan gitu. Segitunya ya pengen kelihatan kita baca cewek. Udah mas, Iri bilang aja. Ih, ngapain ini? Nah, penderitaan yang mulai. Semangat semuanya. Pertempuran dimulai. Kalau ini kebetulan, aku lebih baik mati saja. Pagi semuanya. Tumben kelas ini cukup tenang. Biasanya dari luar kedengaran suara Dimas. Saya lagi dapat kemudahan Pak. Alah nanti 5 menit lagi kamu mulai lagi. Baiklah, saya akan absen dulu ya. Dimas, Ada Pak. Andi, Hadir. Fikri, Hadir. Tiara. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang vektor. Oke, jadi vektor bukan tentang nilai tapi juga arah. Bapak kali ini bahas vektor yang berpasangan dan kalau bangsa. Contohnya nih, A sama dengan 22,5. Jadi dua ini adalah komponen X dan 5 ini adalah komponen Y. Pak, berarti kayak titik koordinat ya? Mirip tapi berbeda. Kalau titik koordinat itu letak, kalau vektor itu tentang besar dan arah. Pak. Kalau negatif kan Pak? Kalau negatif, misalnya nih, ini adalah sumbu X, dan ini. Nah, kalau ke kanan itu adalah positif, dan kalau ke kiri itu negatif. Berarti kalau negatif itu berlawanan dari positif. Ya bisa banyak. Oke, sekarang kita membentuk kelompok ya. Nanti tiap kelompok pilih salah satu ketuanya. Pilih ketua yang memahami vektor. Nanti ketuanya bantu teman-temannya memahami vektor juga ya. Sekarang diskusikan soal-soal yang telah Bapak berikan. Pak, kalau ketuanya malah bingung gimana Pak? Itu bukan ketua kelompok, tapi bukan kelompok. Makanya cari ketua yang benar-benar memahami dan mau membantu teman-temannya. Pak, kelompoknya bebas pilih sendiri. Ya, bebas pilih sendiri, tapi jangan teman ngobrol. Kalau ada yang kerja sendiri gimana, Pak? Nanti nilainya juga ikut sendiri-sendiri juga. Pak, kalau belum terlalu paham, boleh jadi anggota aja kan? Nah, itu letak serunya. Kelompok itu bukan individu, tapi saling membantu. Pak, saya satu kelompok sama Andi aja ya. Nah, nanti di kelompok aku jadi ketuanya ya. Nah, bagus. Memang seharusnya kamu begitu. Nah, kalau gitu saya ikut kelompok yang nilainya aman aja Pak. Dimas, jangan cari aman terus, cari nilai juga, cari ilmu juga. Loh, tiap hari saya menuntut ilmu Pak, kurang apa lagi? Keluar.
nggak anak rektor? Masih bingung lagi. Jadi gimana? Gua aja nggak bisa. Ayo. Masih bingung bedanya apa ya? Ya. Dia adalah ini yang apa kok? Yang terlalu dipikirin omongan orang. Maksudnya? Tadi ada orang yang ngomongin kamu kan? Biasalah, mungkin iri. Biasa kok. Tetap aja. Kamu nggak harus bikin semua orang suka denganmu. Udahlah, jangan dipikirin. Kalau dipikirin makin capek yang ada. Nah, itu. Oh iya, nanti malam jadi kerja kelompok kan? Jadi kerja kelompoknya rumah kamu ya? Oke. Kamu bagian presentasi cepat juga selesai. Biar gak numpuk. Kamu kalau soal tugas cepat juga ya. Kalau nilai turun pasti kena marah. Masih sering berantem. Hampir tiap hari. Kalau ini tuh cara begini tuh, begini. Udah sore nih. Kamu gak pulang sekarang? Oh iya. Aku dimarahin. Pulang dulu ya. Ya. Hati-hati. Ya. Uang makin susah tapi kebutuhan makin banyak. Aku udah kerja tiap hari ya. Tetap aja gak cukup. Kadang aku capek, pulang ke rumah istri cuma masalah. Memang agak capek, gak ada masalah. Aku nggak bilang gitu. Nah, pulang juga. Iya ya. Dari mana aja kamu malam-malam begini? Tadi habis kerja kelompok di rumah Fikri. Kerja kelompok lagi? Emang dengan kerja kelompok kamu bisa merubah keadaan rumah? Sekarang apa-apa makin susah nih. Aku cuma ngerjain tugas kak. Sekolah terus tugas terus. Ujungnya apa? Kamu tetap nyusahin kami Andi. Aku belajar juga buat masa depan. Masa depan. Kamu itu orang susah Andi. Sudah, jangan ribut. Gak ada niat buat bikin susah. Kalau kamu tahu kan begini, seharusnya kamu lebih mengerti Andi. Iya ya. Itu Andi kenapa sih dari tadi diam aja? Biasanya paling ribet kalau orang ngerjain tugas. Bener banget. Anak habis lagi mode yang mana nanti kayak. Di. Kamu gak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Oke, Kakak mau kajian tugas kemarin? Jadi, kenapa nilai kamu dulu? Apa? Wah, langka nih. Oke, Andi. Apa? Fokus. Tumben banget. Dari tadi malam melamun. Maaf Pak. Baterainya habis nih kayak tua. Gak lucu guys. Ini berubah banget ya? Biasanya semangat ya kita bangun. Di akhir-akhir ini kamu berubah banget. Coba gimana? Jadi lebih liar, bukan biasanya. Sampai aja mungkin. Karena rumah lebih heboh. Kadang aku bingung sebenarnya, Fik.
Maksudnya? Di rumah sekolah harus rapor-rapor terus. Kamu kan harus nutupi semuanya sendiri ya. Udah nggak puas sebenarnya. Aku cuma nggak mau orang lain tahu kalau aku tuh lagi hancur. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau kamu lagi capek. Manusia memang begitu, Pak. Semuanya berantakan gara-gara ekonomi. Kan aku juga udah berusaha. Tapi tetap aja gak cukup. Ayo capek ngurusin semuanya sendiri. Aku juga capek. Cukup. Kamu ngebentak kayak capek dan ribut terus tiap hari. Andi, Aku pulang ke rumah nggak tenang, belajar nggak tenang. Jangan urusin urusan orang tua, Andi. Tapi kenapa selalu aku yang kena? Kalau ekonomi susah, jangan aku terus dong yang salahin. Saya juga banyak pikiran. Aku juga punya perasaan. Cuma nggak pengen rumah yang ribut terus tiap hari. Bunda ya, saya merasa Andi belakangan ini berubah. Biasanya dia aktif, tugas selalu selesai, tapi belakangan ini sering melamun dan nilainya mulai turun. Sudah pernah ditanya langsung? Sudah, tapi dia bilang nggak apa-apa. Kalau begitu, saya coba panggil dia untuk konseling. Pak Adi, sepertinya masalahnya cukup berat. Di rumah sering terjadi pertengkaran soal ekonomi. Andi juga sering dimarahi, walaupun sebenarnya dia hanya ingin berusaha tetap sekolah dengan baik. Pantas dia merasa kelelahan. Saya ingin bicara dengan beberapa teman dekatnya. Kadang orang yang terlihat paling kuat justru yang paling capek. Kalau kalian benar-benar peduli, tunjukkan lewat sikap. Kami akan minta maaf pada Andi, Bu. Iya, Bu. Kami akan menemani Andi dan tidak akan membiarkan dia sendirian lagi. Oke. Belum pulang. Mungkin orang keras kepala. Boleh ngomong sebentar? Apa? Tentang kami, Kami mau minta maaf. Sadar, selama ini aku sering ngomong semangat soal kamu. kita kira hidup kamu baik-baik aja. Padahal kamu lagi berjuang sendiri. Gak apa-apa kok, gak usah dipikirin. Tetap aja salah. Terkadang orang selalu tersenyum, selalu sedih. Cuman gak mau kelihatan lemah. Nah, semuanya sendirian malah bikin kamu makin sakit. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa, kontak kamu ya. Kita teman kamu juga. Makasih ya.